pemeriksaan keempat tersangka. Menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 256 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Halo Bedikers. Setelah drama berbelit-belit selama sebulan lebih, akhirnya Ferdy Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dengan tegas menyebut mantan Kadif Propam Ferdy Sambo terancam hukuman mati. Sikap tegasnya ini lantas membuat publik penasaran dengan sosok Agus Andrianto. Seperti apa perjalanan karir hingga kekayaannya? Mari kita bongkar. Menurut Agus Andrianto, jeratan hukum yang akan dijatuhkan kepada Irjen Ferdy Sambo sesuai dengan perannya sebagai pemberi perintah eksekusi dan menyamarkan kejadian pembunuhan seperti adanya baku tembak. Hal ini disampaikan oleh Agus dalam konferensi pers di Mabes Polri yang dikutip dari channel YouTube Kompas TV berikut ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 256 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto adalah salah satu dari anggota tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Nama Komjen Agus Andrianto mencuri perhatian publik tanah air pasca penetapan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ia berperan besar dalam penyelidikan kasus tersebut. Agus Andrianto sendiri di Blora, Jawa Tengah 16 Februari 1967. Aparat berpangkat Bintang 3 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989 dan berpengalaman dalam satuan reserse. Setelah lulus dari Akpol, Komjen Agus mendapatkan tugas di Sumatera Utara sebagai perwira Samapta atau Pamapta Polres Dairi. Kemudian Agus melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 1995. Di laman Wikipedia, ia juga tercatat mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi atau Sespimti tahun 2012 lalu. Karir Komjen Agus terbilang sangat cemerlang di instansi kepolisian karena silih berganti menduduki sejumlah jabatan strategis. Dimulai tahun 1992, saat ia menjabat sebagai Kapolsek Sumbul. Setahun kemudian Agus Andrianto dimutasi menjadi Kapolsek Parapat tahun 1993. Berselang 2 tahun atau tepatnya pada tahun 1995, suami Evi Selianti ini lagi-lagi dipindah tugaskan menjadi Kapolsek Percut Siutuan. Setelah 3 kali memimpin polsek yang berbeda, Agus kemudian dipercaya untuk menjabat Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi atau Kapuskodal Ops di Polres Lampung Selatan. Sementara itu karir Agus di bidang reserse dimulai pada tahun 1999 dengan jabatan sebagai Kasat Serse Poltabes Medan. Setelah 10 tahun berkarir di Pulau Sumatera, pria yang berusia 55 tahun ini kemudian berpindah ke Tanah Jawa. Jabatan awalnya yakni Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasi atau yang biasa disingkat Kasubag Bin Ops di bagian Serse Polda Jatim pada tahun 2001. Karir Agus kemudian semakin meroket saat terangkat menjadi Wakapolres KP3 Tanjung Perak pada tahun 2003. Lalu menjabat sebagai perwira menengah atau Pamen Polda Jatim pada tahun 2005. Berselang setahun, Agus Andrianto kembali terangkat menjadi Kasat 1 Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya tahun 2006. Kemudian ia ditunjuk menjadi Kapolres Tangerang pada tahun 2007 dan Kapolres Metro Tangerang pada tahun 2008. Pada tahun 2009, ayah dari 3 anak ini sempat ditugaskan kembali ke Sumatera Utara sebagai Direktorat Reskrim Polda Sumut. Jabatan ini amban selama 2 tahun. Setelah itu, Agus menjabat sebagai Kabak Resmob Rebinops Bareskrim Polri pada tahun 2011. Kemudian posisinya digeser ke Kabak Bin Latops Robinops Sops Polri pada tahun 2013 dan Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bid Pemberantasan BNN pada tahun 2015. Kemudian ditunjuk menjadi Wakapolda Sumatera Utara pada tahun 2017 dan terangkat menjadi Kapolda setahun kemudian. Lalu Agus kembali bertugas di Polri pada tahun 2019
sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kebaharka. Dan terakhir pada tahun 2021 hingga saat ini, Agus Adrianto dipercaya sebagai Kabarreskrim Polri. Sebelumnya posisi Kabarreskrim era Idam Aziz diduduki Jenderal Listio Sigit yang sekarang menjabat sebagai Kapolri. Sama seperti Listio Sigit, Agus Adrianto juga merupakan anggota polisi pertama yang mencapai pangkat bintang 3 di angkatannya. Lantas apakah Agus akan mengikuti jejak Sigit menjadi Kapolri? Sebelum menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita lihat dulu daftar prestasi yang telah diraih oleh Komjen Agus di instansi kepolisian. Komjen Pol Agus Adrianto terkenal sebagai polisi yang memiliki segudang prestasi. Ia pernah dianugerahi beberapa tanda penghormatan, di antaranya itu Bintang Yuda Dharma, Bintang Bayangkara, Satya Lencana, serta French Medal. Berikut ini adalah daftar lengkapnya. Selanjutnya kita beralih ke informasi yang pasti sudah kamu tunggu-tunggu sejak tadi, yakni laporan harta kekayaan milik Komjen Agus. Diketahui dari lhkpn.kpk.go.id, Agus Adrianto baru 2 kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pertama pada 12 September 2008, saat Agus Adrianto menjabat sebagai Kapolres Metro Tangerang. Kedua pada 19 Desember 2011, saat itu Agus Adrianto masih menjabat sebagai Kabagresmob, Biro Pembinaan dan Operasional Barreskrim Polri. Dalam laporan tersebut, Agus memiliki harta kekayaan sebesar 2,7 miliar rupiah pada periode 2011. Rinciannya yang memiliki satu bidang tanah di Jakarta Selatan dengan nilai 2,5 miliar rupiah. Kemudian harta bergerak lainnya yang dimiliki Agus Adrianto sebesar 16 juta rupiah, serta giro dan setara kas sebesar 173 juta rupiah. Meski sukses di kepolisian dengan kekayaan dan prestasi yang dimilikinya saat ini, ternyata Jenderal Bintang 3 ini cukup sederhana. Hal ini terlihat dari kendaraan pribadi yang dimilikinya hingga bertahun-tahun. Dalam laporan harta kekayaannya, Komjen Agus Adrianto tercatat hanya memiliki 1 unit kendaraan, yakni sebuah mobil Toyota Corolla. Mobil kesayangannya ini adalah model lawas. Diproduksi pada tahun 1999 dengan harga jual yang ditaksir sekitar 60 juta rupiah pada saat itu. Selain mobil lawas, Agus juga diketahui mengoleksi mobil SUV super mewah. Saat mendatangi rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo, Komjen Agus Adrianto terpantau turun dari mobil Lexus LX 570. Mobil pabrikan Amerika ini ditawarkan dalam beberapa varian, dengan harga mulai 3,09 miliar rupiah hingga 3,44 miliar rupiah. Komjen Pol Agus Adrianto sangat terkenal ketika menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri pada tahun 2016. Saat itu yang menangani kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ia sering jadi sorotan seiring kasus bergulir. Selanjutnya pada tahun 2018, di Sumatera Utara Agus pernah menangani kasus pembunuhan Hakim Medan dan kasus bom bunuh diri di markas Komando Polrestabes Medan. Saat itu ia menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara.